memang gak gampang ya untuk mendapatkan orang yang tepat untuk kerja bareng kita. Mau gak mau pakai topeng J, karena hidupku sekarang ibaratnya di atas panggung. Ya udah, aku build the Overtea. Ditanya sampai orang kayak apa visimu pertama kali jual Overtea? Ya cari uang. Iya, dagang, cari uang ya kan. Gak ada kayak oh ya aku pengen kayak memberi lapangan pekerjaan. Gak ada juga punya karyawan ya. Tetap balik lagi kayak zaman dekor. Semua dimulai berdua sampai adikku Yuki. Kita jadi tim packing, admin, tim apapun itu semua kita aja. Foto model kita semua. Wes. Dan itu di garasi rumah, di garasi kecil. Tapi kalau kita bilang ya, oke, di Overtea Dempleng sama Cinfong. Tapi bisa dibilang juga di Overtea ini kalau nggak bertelur, nama Cinfong juga dipertaruhkan loh. Iya, benar. Kualitasnya kurang, administrasinya jelek, apa semua kena gitu. Iya. Udang bermata dua gitu. Benar. Pernah kejadian nggak? Pernah J. Jadi makanya aku bilang sama timku waktu itu, aku ngobrol sama mereka. Aku tuh kalau di tempat kerjaan J, lumayan mencet no. Oke. Ya kalau di kerjaan. Oke. Kalau di pertemanan, I'm totally fun person, menyenangkan, ketawa. Tapi ada kerjaan aku suram Ji. Berarti temenan aja kita Fong. Iya. Kalau di kerjaan aku suram. Karena ada burden di pundak Ci. Kayak tadi Cici bilang. Aku bilang sama timku, aku open sama mereka. Guys, sorry, aku tuh kalau di kerjaan tuh gak bisa AI. Karena ketika ini Overtea bermasalah, yang kena itu aku duluan. Yes, aku bilang itu. Jadi mungkin bagaimana caranya aku menjaga standarnya Ci. Terus kayak tadi Cece, aku belum sempat jawab tanya kayak, Fong kok bisa Overtea itu kalau jualan selalu sold out? Ya karena aku mengambil waktu dari awal ketika aku buka The Overtea, aku tuh mengambil strategi marketing kelangkaan, scarcity, dimana aku pengennya orang yang dapat itu proud sih. Yes, cuma aku yang punya gitu. Dan eksklusifnya itu. Tapi jeleknya ketika kita bermain itu kita gak bisa bermain. Bro, lu harus stay niche terus dong. Bener. Capek dong lu harus bikin. Bener. Ini series ini ya terus gitu doang. Bener, itu jawabannya sih. Jadi aku harus, orang tuh kalau misalnya di bisnis, some people itu jalan, aku tuh lari sih. Karena aku kerasa kayak lagi dikejar. Kayak oke, ini desainnya harus mari. Oke, kita mulai desain lain. Karena aku harus mempertahankan scarcity-nya. Dimana ketika aku launching di sebuah event, itu cuma punyanya event itu, walaupun ada 1000 orang bilang, Ci aku mau PO. Enggak. Ya wes, kamu cuma bisa didapat di eksklusif itu gitu. So this is business model yang kayak gini not for everyone ya. Not everyone. Dan so tired. Orang karena yang merasa harus terus. Iya. Karena orang kan mindset pabrik ya. Gua cetak ini satu mold ini 10.000, kalau aku bisa jual 1 juta, aku jual 1 juta. Bener. Cinfong enggak, kalau bisa 10.000 aja. Iya. Jangan 1 juta, moldnya habis itu diapain? Buang. Bikin mold baru gitu. Bener J. Iya. Jadi so tirednya not for everyone. Iya, not everyone. Jadi some people lihatnya, wih keren ya. Kayak misalnya di event ini bisa launching, wah deblet habis gitu. Cobaan nih. Tapi selesai J, itu aku harus mikir no, next another-nya apa. Karena habis biasa jualan. Jadi kadang-kadang kalau habis event ya J, aku tuh rame di satu event. 3 bulan kemudian aku tuh slow J, gak ngapa-ngapain. Karena 3 bulan ini orang produksiku juga sudah pack karena produksi yang ini. 3 bulan lagi nih kita kayak krik-krik di kantor juga kayak ngapain lagi ya. Tapi kita 3 bulan kemarin sudah selesai di eksklusifnya itu gitu. Kayak kita nggak bisa ya itulah. Itu kayak pergolakan seorang pebisnis yang mungkin tidak dilihat di belakang layar. Kalau kita tuh kayak keep thinking what's next gitu. Karena produknya lagi terus. Pernah nggak Fung? Kan kamu selalu bikin PM ya. Pernah nggak BEM-mu tuh orang kayak gitu. Oh ya sering J, pasti. Kita mengeluarkan 10 produk, percayalah pasti ada 3 yang gak jalan. Kita punya 10 trik marketing ya bisa jalan 50%-nya puji Tuhan gitu. Berarti caranya adalah bikin banyakan gitu. Iya, yang nyoba. Yang ini jalan, ternyata suka ini ya, DNA-nya pembelinya kita suka ini. Oke, kita coba lagi. Yang kedua belum tentu sama. Patternnya berubah lagi. Iya, seneng lucu-lucu gitu. Kita bikin lucu-lucu, bosen mereka. Berarti kita harus coba bikin simple. Gak laku. Oke, kita collab BA. Lihat, collab BA ini keton laris. Mau ingin sih, nunggu-nunggu. Ternyata biasa. Kalau basic ini ketonnya biasa laris. Jadi kayak main game aja, kita gak pernah tahu. Blind box ya? Iya, kayak blind box. Kayak gini. Jadi ya Overtea itu kayak bisa dibilang gini J, kalau orang tanya kayak Fong kamu apa cara bagi tugas atau bagi waktumu untuk Overtea disuruh roti anakmu gitu, your husband gitu. Husband ini penting ya J, salah satu panggilan dan peran juga yang penting. Overtea ini udah bisa di hands on ke anak-anak. Udah bisa J. Kayak photoshoot aku gak perlu ikut gitu kan. Kalau misalnya mereka weekly meeting pun aku gak perlu ikut. Tapi aku tetap jadi brainnya, penggeraknya.
ibarat mesin tuh aku sih harus Pencet gitu ya. pencet. Baru mereka bisa jalan. Kalau enggak mereka akan stay. Nice. Gitu. Jadi timku tuh stay. Jadi mereka lebih kayak ngikutin ya udah tunggu Cinfong gitu. Arahannya apa? Gitu. Nah aku tuh biasanya onnya aja kerja karena jam 12 malam ke atas. Jadi timku tuh kaget tiba-tiba nih grup ya toh. Jam 12 malam kayak guys besok kita begini panjang nih. Karena itu kan sudah tidur. Iya. Jadi jam kerja aku tuh 10 ke atas. Tapi kreatif juice-nya munculnya malam. Karena aku lagi sepi, tenang di kamar gitu. Baru bisa mikir. 10 sampai 12 itu adalah jam efektif kerjaku yang paling menyenangkan. Luar biasa. Kan tidur gitu. Tidur. Nyenyak kok tidur. Tadi kalau kita udah bilang nih, satu, your biggest project is your kids. And then we have the overtake. Yeah. And then we have Dusun Roti. Iya. Dusun Roti ini masih baru ya? Masih baru banget sih. Dusun Roti ini udah berapa lama ya? Dari bulan September. Salah, 24 Agustus. 24 Agustus. Nah, Oke. ini kerja bareng suami. Yes. Whole another skill level lagi. Iya, benar sih. Gimana sih susah dan enaknya kerja sama suami? Jadi aku tuh kan sama suami dua-dua itu kebetulan kita tuh dua-dua alpha aja. Dua-dua dominan, dua-dua keras kepala, dua-dua batu. Jadi bisa bayangkan ada 2 batu di dalam satu rumah gitu ya. Terus dikerjakan bareng lagi cuy. Aduh. Gimana? Sampai ada satu orang mentor pernikahan gitu ya. Pernah ngobrol sama aku terus bilang, "Fong, ini kasih karunia Tuhan loh, kalian berdua bisa akur. Kasih karunia Tuhan loh, kalian berdua tuh bisa rukun. Karena seharusnya kalau lihat dari karakternya Cinfong dan karakternya Glenn, Tahu semua. ini nggak bisa bareng kalian itu gitu. Tapi ya balik lagi karena ada kalau orang bilang karena ada cinta ya sih. Karena cinta gitu jadi kayak akhirnya bisa gitu, kita berdua bisa menjalani ini gitu. Nah jadi Dusun Roti ini adalah project barunya aku sama suami. Terus aku terlibat sih. Kalau di yang sebelumnya aku cuma kayak ya sesekali terlibat kadang-kadang aja. Kalau yang ini benar-benar my husband kayak estafet the tongkat ke aku. So aku masuk di dalamnya. Dan can I say it's not easy at all. Karena sesuatu yang karena udah ngomongin hal-hal sensitif sih kerjaan gitu. Dia tidak mau disentuh egonya, aku pun punya ego. Ya, jadi kadang-kadang kalau misalnya jam 10 malam, kayak tadi aku bilang jam 10 adalah waktunya aku ketemu suami di kamar kan, karena dari jam 7 aku kadang-kadang sama anak-anak baru tidur jam 9, baru tidur jam 10, masuk kamar, baru mulai aku ngomong, "Kok, jadi ya," itu my husband udah kayak noleh, "Mi, no." Ini jam 10 malam sih, dia bilang, "No, gak boleh ngomongin kerjaan, diranjang." Terus aku bilang, "Kalau aku di kursi make up boleh kan?" Belum beda sana terus mulai ngomong. Ya sama, gak boleh ngomong di kamar. Terus aku bilang, "Loh, terus ngomongnya kapan?" Gitu, kayak pagi aku udah sibuk, seharian the whole day. Dan aku back in phone sih. Aku tau gak suka telepon. Langsung. Suka ngomong, aku gak bisa ditelepon. Jadi kayak siang tuh aku full udah. Susah diganggu jemput anak, terus meeting, segala macam hilang udah. Terus malam ketemu jam 7 kita gak ngomongin kerjaan. So, di jam 10 adalah waktu tepat kita untuk ngobrol. Tapi ternyata Mas bilang enggak, karena itu merusak relationship kita. Gitu. Jadi akhirnya komitmen kalau malam gak ngomongin kerjaan, kita ngomongnya siang. Jadi kadang-kadang siang kalau misalnya kita punya waktu bentar, kita lunch together and then kita ngobrolin kerjaan. Tapi kalau tadi aku dengar ya, kalau Glenn kan sempat sampai minta tolong ke Cinfong. Ini kan as a man untuk rendahin egonya, minta tolong ke istrinya, itu kan perlu sakit hatinya pasti ada ya. Pasti. Tapi dia kayak apakah terpaksa minta tolong Cinfong? Kayaknya bisa dibilang gitu. Karena mungkin bisa dibilang kayak setahun terakhir ini mungkin juga some people ngelihat kayak kita berdua lagi struggle, me and my husband. So kayak ngelihatnya dari suamiku ngelihatnya kayak aku udah gak bisa nih, kayak I need your help. Mungkin dari sisi dia pemikirannya juga lagi penuh, and then he got a lot of problem juga, jadi dia kayak lagi fokus dengan another things. So ya itu, jadi istri harus jadi net. Jadi aku jadi ada kayak oke, aku cover, aku belajar untuk merendahkan diri dan respect. Karena jadi alpha itu susah untuk respect sih. Jadi aku tahu batasan-batasan yang harus aku lakukan untuk ngomong sama suamiku untuk tidak melangkai egonya dia. Karena kadang-kadang kalau kita pintar kita tuh pasti ngerasa kayak gak ada, aku gak iso. Sombongnya keluar. Sukses karena aku. Padahal gak juga kayak gitu. Padahal kita juga bisa kayak gini juga pasti karena ada andil dari suami. Kayak Cinfong yang sekarang juga
banyak mold dari my husband sih. Gila, Glenn itu kalau orang bilang kawanku. Jadi dia yang nge-mold aku bener-bener dirusak, dihancurin in a positive way ya, untuk menjadi seorang yang lebih baik. Walaupun kelihatannya di belakang layar ya, kelihatan diem gitu ya. Padahal aslinya ya pasti ada gesekan juga lah dalam sama istri gitu. Jadi kalau ngomongin kerjaan sama suami, kayak kerja bareng suami harus punya boundaries, harus punya batasan mana yang boleh disampaikan, mana yang tidak. Belajar respect juga, oh ini bagianmu, ini bagianku. Terus belajar menghargai sih Ci. Ya itu mungkin memuji juga. Karena sometimes kalau suami istri itu kita kan mau muji itu kayak gengsi gitu. Pinter juga ya kamu ya gitu. Kayak males gitu. Kayak mau nih kita sendiri dipuji gitu. Jadi ya itu belajar juga untuk menghargai, belajar untuk muji supaya mereka jadi lebih kayak oh ya kita berdua ini memang meant to be ya. Kalau kita diciptakan untuk bisa bareng gitu. Tapi kepikiran gak Fung? Kayaknya nanti kalau kerja bareng ini relationship akan gesekan nih. Iya. Mendingan gak usah. You do you, I do my business, you do your business. Kan kita bisa bilang Chin Fung untuk di dusun bagian marketingnya kan. Hire aja manajer marketing gitu. Sudah beres. Harusnya kalau boleh memilih, kalau ini banyak pasangan muda gitu ya. Kalau bisa milih sebenarnya memang enak gak bareng sih Ci. Karena kayak punya dunia sendiri-sendiri. Jadi kalau malam tuh ngobrolnya lebih seru. Kayak ini kerjaanku kayak gini. Karena aku dulu kayak gitu ya Ci. Aku ngomongin overtime, and then suamiku ngomongin kerjanya dia. Jadi kita kan bisa tukar pikiran. Ya dia ngasih aku saran, aku kasih saran. Nah kalau udah ngomong kerjaan bareng, kan pasti punya pendapat masing-masing. Menurutku ya kok, kita harus bikin promo gini. Loh gak bisa. Nah mulai. Itu kan gesekan Ci. Karena sama-sama yang dibahas hal yang sama gitu. Jadi, tapi kadang-kadang ada waktu tertentu di mana no choice sih. Gak ada pilihan. Kadang-kadang ya wis ya, memang kamu harus bantu suami. Atau sebaliknya suami bantu istri. Kayak ya terlibat bareng. Ya sudah dianggap aja bahwa ini sebuah proses dimana kita memang ditakdirkan bareng. Dan untuk build this business together. Ya belajar kayak tadi kuncinya respect. And then belajar untuk tidak harus ada batasan supaya tidak melangkai. Ya gitu sih. Tapi kalau bisa milih sih mending seharusnya jangan. Sendiri-sendiri aja. Sendiri aja. Nah aku ingat ya waktu ketemu Chin Fung waktu kita acara kemarin kan. Chin Fung bilang, oh ya diserahin dusun roti yang di Willow. Itu pegawai 6 keluar semua. Iya bener ya? Bener Ci. Stres sampean. 6 keluar semua gitu. Gimana terus kan? Nah itu apakah dari husband nyalahin Chin Fung lah? Atau bahkan Chin Fung nyalahin diri sendiri kah? Atau menyalahin orangnya? Semua alami dari yang aku nangis karena aku merasa apakah I'm a bad person gitu ya in other way gitu, kayak apakah mereka gak kuat kerja sama aku gitu. Yang kedua aku sempat juga ngomel sama suami, aku bilang kayak kepemimpinanmu tuh apa dulu? Kok sampai waktu aku masuk mereka mental? Semua nih. Iya, mereka dulu gak mau didik atau gimana gitu. Dan gesekan lagi sama suami kayak muncul kan ya, mulai ada gesekan lagi. Jadi semua itu sempat timbul sih kayak menyalahkan diri sendiri, menyalahkan suami, menyalahkan orangnya. Itu semua ini sampai akhirnya titik accept bahwa ya sudah ini jalannya. Dimana ada orang-orang yang mungkin memang tidak meant to be sama kamu, kerja sama kamu gitu. Jadi ya sudah kita replace with the other person. Terus waktu itu diskusi sama suami juga, dan suami itu ngasih input, ini tuh dunia nyata kerja gitu. Kamu harus tahu bahwa ini boroknya gitu. Ini kamu harus tahu bahwa mereka itu memang gak punya tanggung jawab di sini. Mereka punya pilihan, mereka punya hak. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang bukan juga karena kamu, bukan juga karena perusahaannya, ya simply mereka gak meant to be to us. Manusianya udah kayak gitu. Iya gitu, ya sudah gitu. Jadi ya sudah sih, aku diacak kayak yang wis sih, memang gak gampang ya untuk mendapatkan orang yang tepat untuk kerja bareng kita gitu. Influencer tuh semua orang ada masanya. Not about the money, tapi iya gak sih? Kamu mengiyakan gak kalau dikenal orang itu udah powernya? Dan itu memabukkan gitu loh, ya kan? Oh dipanggilin orang, dia langsung power syndrome. Ada power syndrome-nya di sana gitu kan. Dan Glenn nggak muncul. Mungkin nggak orang bilang, oh ini gini karena si Chin Fung nih. Atau kamu sendiri how you deal with the power kemabukan ini loh? Ya, karena aku tahu posisinya Ko Glenn itu sebenarnya jauh lebih pintar daripada aku sih. Jadi karena aku tahu behind-nya, dan aku tahu posisiku kayak nggak ada aku kalau nggak ada Ko Glenn gitu. Ibaratnya aku nih dibentuk sama Ko Glenn gitu. Jadi aku tetap merasa apapun yang hari ini aku dapetin, kayak ada overtime atau misalnya kayak ngomong dusun roti, itu masih 80% Ko Glenn yang andil. Yang andil aku lebih kayak
Oke, aku lebih kayak pemanisnya lah, Berat kalau rawon aku kecambai lah, gitu. Kayaknya Cinfung ini laut banget, tapi sebenarnya pondasinya ini Glenn tetepannya. Tetap suami. Walaupun di overtake pun tetap Glenn. Tetap kok Glenn ikut kadang-kadang, walaupun dia nggak terlibat di dalam ya, Tapi aku biasanya kayak tanya, kok menurutmu ya, overtake itu apian gini atau gini? Dia kasih jawaban. Menurutku gini sini. Oke, gitu. Jadi aku tetap tanya pendapatnya dia sih, gitu. Nah, tapi Bung, kalau misalnya kita jadi influencer gitu ya. Ini kan banyak banget Gen Z sekarang tanya mau jadi apa? Zaman kita mau jadi apa? Dokter atau punya pabrik. Anak sekarang YouTuber, influencer gitu. Karena good money, Good money ya, kita nggak memungkiri itu. Tapi sisi gelapnya itu kan banyak ya. Menurut seorang Cinfung yang udah berkutat di dunia influencer ini, gelapnya apa sih kita kuak? Karena di luar-luar ngomongnya manis-manis semua kan. How about the rate card? Gimana cara bikin rate card? Gimana dealing dengan brand? Banyak yang nggak diomongin, yang pahit-pahitnya itu kan. Kira-kira apa nih? Mental sih, Mentalnya. Kalau mentalnya nggak kuat being influencer, awalnya manis pasti akhirnya pahit. Karena kita tuh kayak tadi udah ada masanya. Ketika kita sudah tidak ada masanya, mental kita hancur. Some of artis cilik yang kita lihat dulu tuh banyak yang hancur sih mentalnya. Karena tidak kuat dengan ketika kita sudah di atas, tiba-tiba kita di bawah. Kalau kita tidak mempersiapkan kita waktu di bawah, ya ambruk aja pasti kayak aku ini terus kayak mulai self pity kayak, terus gak ada sih yang endorse aku ya. Kok aku gak diundang event ya? Pernah, Cinfung pernah ngalami itu? Pernah pasti. Dan aku rasa semua influencer pasti pernah. Terus siapa, Fung? Berusaha mencari pemikiran lain, berusaha mencari permainan lain sih, Makanya aku dengan bekerja ya, Kalau aku kerja, kayak mencari jati diri atau gambar dirimu yang lain gitu. Kayak agak gitu mati, capek pasti. Karena kayak kita ngerasa kayak, duh deh kok nuhangi ya endorsement-nya ya. Aku kok mulai sepi ya. Aku ini elek di reviewku. Storyku kakian titik-titik. Pastilah kayak gitu. Pasti masih terus jalani ya. Harus mengcovernya dengan aku apa sih kelebihanku? Kayak aku mungkin bagusnya di sini ya. Sudah aku doing lagi yang aku bagus gitu. Gak harus selalu melulu kerjaan endorsement lagi, kayak aku ngelakuin apa yang dari awal aku lakuin gitu. Kayak awal aku review santai-santai, yuk kita sepi, kita mulai review santai-santai lagi. Jadi mencari good point-nya di dalam pekerjaan itu sendiri. Dulu tuh kan mulai dari dandanin Asli, betul ya? Dandanin Asli. Sampai jadi sekarang. Kalau misalnya tadi kita sering lihat ini, influencer zaman sekarang ini kan udah mulai punya brand sendiri. Benar ya? Jangan. Yang benar tuh yang mana duluan? Apakah kita langsung bikin produk atau mendingan kita jadi influencer dulu terus ini ntar jadi toaknya gitu? Yang mana duluan? Kayak itu kayak ngomong tol sama ayam ya. Oke, duluan yang mana? Tapi kalau aku boleh bilang, memang kalau udah punya power atau jadi influencer, kadang-kadang kita jualan apa itu lebih gampang sih. Itu nggak dipungkiri. Memang kayak tadi Jin bilang, overtake apakah itu Jinmu? Iya. Aku ngerasa kalau kadang-kadang misalnya aku nggak terlibat di dalam overtake-nya, kayak tiba-tiba mereka jualan tanpa aku melok-melok gitu, ya nggak jalan. Ataupun Cinfung ini diakuisisi sama orang kaya gitu, soul-nya udah bukan Cinfung gitu. Overtake jadi nggak bisa, belum punya soul sendiri nih. Bener, belum punya. Overtake adalah Cinfung dan Cinfung adalah overtake. Kayak kita bener-bener berkesinambungan. Aku hari ini masih bisa bertahan se-influencer kayak tadi yang bilang, harusnya aku tuh masa aku sudah hilang, itu karena overtake. Gitu. Karena aku dikenal sebagai business woman sekarang, sebagai entrepreneur. Dari mom itu sekarang udah move on ke business woman. Bener. Nah, overtake masih bisa berjalan juga karena Cinfung. Jadi kita berdua itu kayak saling tarik-tarikan. Cinfung kalau mau tetap eksis harus overtake. Bener. Overtake kalau mau laku harus Cinfung. Iya, dan aku nggak bisa pensiun dari influencer karena overtake bergantung sama aku, Kalau aku stop tiba-tiba aku kayak bye Instagram. Sekarang kalau mau cari aku di overtake juga nggak bisa, tutup udah. Overtake-nya hancur. Gitu. Jadi kalau tadi ditanya enaknya gimana ya, kalau memang anak-anak muda sekarang kayak tiba-tiba kayak mereka mau berkarya, tiba-tiba kayak mau jadi YouTubers atau misalnya TikTokers atau di Instagram, Snapgram, nggak apa-apa. Do the best dulu gitu. Nanti dari situ kan kamu pasti akan menemukan passionnya. Kemudian kayak aku kayaknya suka make up nih. Tiba-tiba kayak karena dia suka make up, tiba-tiba dia jual make up. Nah, bisa ke sana ya. Tiba-tiba collab make up. Pasti bisa, masih nyambung Kamu misalnya kayak fashion, kamu cantik, kamu suka outfitnya OTD, tiba-tiba kamu punya brand fashion, kan nyambung gitu. Atau misalnya mama-mama tiba-tiba nanti keluarin stroller, kan bisa. Nyambungnya ke sana ya. Jadi kayak ngikutin dulu aja arahnya gitu sih. Nah, ini hidup sebagai seorang influencer, Bu. Kita bilang influencer ini kan bisa dibilang tanggung jawab masyarakat ya, tanggung jawab moral ya. Kamu nggak terbeban kah misalnya kayak
anak aku kasih iPad. Orang-orang kan merasa oke, udah biasa kok anak-anak kasih iPad. 24 jam aja iPad. Jinfeng kan anak kasih iPad, gitu kan? Mau anaknya makan ciki terus, apa-apa. Jinfeng anak kasih ciki terus. Oke, influencer Beban mental nggak? Mental. Influencer tuh kan orang bilang arti kata influencer adalah ketika kita bisa menginfluence people. Dan aku tuh sendiri punya visi misi di mana aku pengen hidup yang berdampak. Gimana aku bisa memberikan dampak yang baik ke orang. Tapi mereka harus ingat bahwa aku manusia. Title manusia tuh masih ada, emosi itu masih ada. Kemudian rasa sedih, rasa kecewa itu masih ada. Jadi lumayan tricky untuk bisa menjalani sebagai dengan title influencer gitu. Kayak Cici bilang, pernah gak aku berpikir kayak misalnya lagi di mall, di restoran lah, tiba-tiba Ashley sama anak aku main iPad. Sedangkan aku pernah menceritakan di Instagram aku adalah aku tuh gak suka iPad. Tadi dijudge katanya terus gitu. difoto dari agama. Ini lo cucimu ya Cici bilang, itu itu bukan hanya angan-angan, itu terjadi gitu. Terus tiba-tiba ada yang pernah nanya, what do you think about iPad? Then I say, boleh. Tidak ada yang bilang tidak boleh dikasih iPad. Aku bilang gitu. Tapi sewajarnya. Sekarang pertanyaannya tak balik. Aku di restoran. Anakku gak tak kasih iPad. Akhirnya dia lari di restoran. Akhirnya jadi batas sandungan juga. Kayak, Cici wah kali udah gak know ya. Jadi serba salah Kayak harus pintar-pintar kayak ngeliat. Iya sih, sing bener sing mana. Ya seporsinya aja sewajarnya. Anakku tak kasih iPad ya gak apa-apa. Terus misalnya kayak tadi juga waktu kita di awal kita sempat ngobrol Fung, kamu lihat misalnya kayak kerja gini berarti anakmu ambil sahabat suster. Gitu. Anakku yang kecil which is itu Chelsea. Itu bisa kadang 80% hidupnya ambil suster loh. Sampai aku bilang, anaknya suster sih. Gitu. Tapi dari satu sisi aku melihat positif justru. Aku bersyukur aku punya suster. Aku melihat anakku dia dapat suster yang baik, yang sayang dia. Dari lahir loh sampai sekarang. Gak mau pulang bahkan. Karena dia sayang sama anakku. Nah tapi aku juga pernah bilang ambil orang-orang ketika aku lagi diundang talk show atau apa, aku bilang seorang mama itu gak akan bisa diginiin namanya suster. Mau ya apapun gak akan bisa. Sejahat kamu dalam tanda kutip kamu gak ketemu anakmu sehari, mau titip no suster. Mereka itu punya yang namanya ikatan batin mbak mama. Jadi anak-anakku ditanyai suruh milih suster mbak mama, dia merasa tetap milih. Walaupun 80% dia sama suster. Chelsea kalau ketemu aku di rumah ya minta mbak aku dari ini 2 tahun ini minta ke kamar gitu. Jadi masih ada ikatan batin itu walaupun secara timenya ya. Dan suster itu kan bukan menggantikan tapi membantu. Jadi makanya kalau di rumah aku komitmen di rumah anakku 3 pipi itu 3 pipi itu semua di kamarku. Suster udah ada loh benar-benar di kamar. Dan aku komitmen kalau aku lagi nganggur mereka tak ajak, aku gak bahas suster. Aku ke safari bertiga, berempat 3 anakku tak bawa. Aku ke supermarket tak bawa 3 tanpa suster. Karena that's my commitment. Jadi misalnya ada orang nanya, kamu udah tinggal sustermu kira-kira mati gak? Enggak. Kamu enggak? Gak apa-apa. Jadi aku ke Jepang main bareng aku 3, gak bahas suster. Gak apa-apa. Walaupun capek. Capek fisik pakai salon pasok tetap minum Panadol ya. Tetap maksudnya tetap dijalani gitu. Tapi maksudnya aku tidak bergantung sama suster. Jadi kalau misalnya saudara susterku dia resign, aku bilang kayak, Bu maaf saya sudah selesai gitu ya. Sudah apa-apa. Oke, berarti yang nonton ini juga harus aware ya. Harus tahu itu tidak menggantikan dia tuh cuma membantu. Dan aku bersyukur ada mereka. Gak ada mereka aku gak bisa. Tapi ini jadi beban ini gak Fung? Kayak aku harus jadi orang baik karena aku ini influencer. Ada pasti. Pencitraan tuh ada. Tetap ada ya. Tetap ada. Beban gak gitu? Bukan terubah, harus pakai topeng. Harus. Kebiasaan udah gitu ya. Misalnya kita kayak artis di Jakarta, tiba-tiba dia ngamuk di restoran. Terus padahal dia buay di Instagram. Pasti kan kita kayak ternyata kita nggak tahu. Padahal di restoran tuh mungkin bapaknya melakukan kesalahan besar ya kan. Kita cuma judging kayak, itu artis sih, dia ngamuk terus kita zoom gitu. Ya mau nggak mau pakai topeng karena hidupku sekarang ibaratnya di atas panggung. Everyone know me. Jadi kadang setelah aku ngamuk, orang kayak, dia cinful, kok ngamuk ya? Ada gitu. Tapi balik lagi, aku manusia, influencer, artis semua manusia Jadi misalnya kita ngamuk ya. Tapi ini problemnya Fung. Akun Cinfung ini kan tokohnya nggak Cinfung doang. Ada Ashley, ada Rachel, ada Chelsea. Kamu sudah I sign up for this. Orang akan ngejudge aku, mental aku udah kuat. Orang mau bilang aku jelek mau apa? Yang penting aku tanggung jawab sama Tuhan. Kamu sudah bisa itu. How about Ashley? Ya kan? Dia misalnya she's just a kid. Let kid be kids gitu kan. Misalnya Ashley
nakal gitu. Dia masih belum tahu tapi dia kan adjudge. Iya. Mama Cinfung gitu. Iya. Misalnya. Kena kan? Atau Kena. ada orang yang nggak suka sama Cinfung personal. Iya. Tapi kenanya ke Ashley. Iya, pasti Ji. How? Itu udah jadi apa ya Ji? Mau nggak mau harus dilewati. Karena kapan hari aku pernah ceritakan Ashley ini kan kalau orang lihat ibarat kata-kata brandingannya di Instagram, itu sih a good girl. Dan memang she is. Tapi dia anak-anak. Jadi suatu hari aku pernah dapet chat dari salah satu mama sekolah gitu ya. Dia tahu kok kalau dia nonton ya nggak apa-apa juga gitu. Dia bilang kayak, sorry anakmu Ashley bully anakku. Kaget aku J. Kaget. Saking kaget aku sampai nangis. Karena aku merasa aku heart attack J. Aku merasa loh Ashley itu gak mungkin bully gitu. Akhirnya yang aku lakukan adalah aku ke sekolah. Aku tanya sama gurunya. Karena my husband gak percaya. Dia bilang gak mungkin. Ashley kayak gitu. Oglan sudah ngajak heart to heart ngomong sama Ashley. Dan Ashley tuh nangis. Dia bilang dia gak pernah mengatakan hal itu ke temannya gitu. Dia bully ngomong kata anaknya lambat sama bau. Ya kayak gitu. Lambat dan bau gitu. Dan dia intinya Ashley bilang enggak pak. Ashley gak pernah gitu. Dia nangis. Tapi Oglan tuh percaya sama Ashley. Sedangkan aku masih ada 50% gak percaya. Aku merasa enggak. Iki bisa hari ini ngomong gitu. Dan aku kecewa. Karena dia beberapa kali tak bilang gak boleh loh ya. Kayak ya kita didik anak kan Ci. Dan aku ke sekolah Ci. Ketemu sama kepala sekolah sama wali kelasnya. Terus waktu aku cerita. Suamiku yang cerita. Waktu aku diem aja. Kemudian cerita semua hal yang terjadi. And then wali kelasnya tuh ngeliat aku sebagai gak mungkin sih bu. Wali kelasnya pun gak percaya. And you as a mom percaya. Dan aku nangis sih selama 1 jam. Aku gak bisa ngomong Ci. Doubt her gitu ya. Aku malu sama diriku deh. Kayak kok bisa ya aku tuh percaya gitu. Gue bilang gak mungkin bu. Kalaupun itu terjadi, itu pasti bercanda. Kayak kita waktu masih kecil kayak, lambat yuk kamu. Atau kayak, lambat. Just simply saying. Gak ada mean di dalamnya, gak ada maksud di dalamnya. Dan gue bilang, bu saya yakin tidak mungkin Ashley seperti itu. Karena Ashley itu anak yang baik, dan bla 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 gitu ya. Terus aku nangis. Tapi, apakah itu bisa terjadi di Ashley di kemudian depannya? Ya pasti. Dia anak-anak dia masih berproses. Dia masih gak tahu mana yang bisa dikatakan, mana yang enggak. Dan kalau Cici tahu, aku tuh di umur Ashley 3 tahun dan Echel 3 tahun, mereka tuh udah berhenti endorsement sebenarnya. Aku udah gak terima. Jadi sekarang Chelsea kan. Kenapa? Karena aku takut juga mereka gak kuat mentalnya secara simple. Terekspos dari kecil ya. Nanti akan berpikir kayak, kenapa sekarang semua endorse-nya Rachel? Kenapa kok sudah gak ada yang ngirimin Ashley barang? Tapi kan di umur 3 tahun dia sudah stop. Jadi dia taunya, kamu memang sudah gak terima kerjaan. Rachel juga sampai umur 3 tahun gak terima. Aku menjelaskan jika Ashley dan Rachel. Jadi dia mengerti. Jadi sekarang barang datang untuk Chelsea gitu. Dan nanti Chelsea next year udah berhenti juga. Anak keempat habis itu. Enggak. Terus pertanyaan orang terus ngapain Fong? Ya sudah kalau memang Tuhan masih ngizinin ya aku akan being a Cinfong. Dan sekarang sebenarnya aku udah lebih ke Cinfong sih. Gitu kan. Mom ya. Iya. Terus kalau misalnya memang sudah masanya habis, ya sudah. Berarti aku akan mencari another things untuk aku bisa berkarya. Gitu. Tuhan kasih kamu masa ini jadi masa ini jadi apa. Ini udah habis, you believe Tuhan akan kasih kamu next project. Another things untuk aku bisa jalanin. Gitu. Dan kamu pasti nemu aja project. Harus nemu ya. Udah aja gitu kan. Gitu. Oke, very interesting ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mau leave comment ya. Leave comment kira-kira pengen tanya Cinfong apa. Siapa tahu next kita bisa datangin Cinfong lagi dengan pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Dulu tuh Fong, dulu aku pernah tanya sama Cinfong, Overty itu 5 tahun lagi akan jadi apa? Cinfong 5 tahun lagi jadi apa? And you already said kalau ya aku nggak tahu. Ya aku nggak mau mimpi besar, aku nggak mau close juga. Tapi untuk anak-anak apakah juga seperti itu kah? Juga ya nggak tahu kah? Tapi I don't know. As a leader gitu kan. Kalau kamu melihat diri kamu sendiri, it's okay. Kamu gak tahu gitu. Tapi kamu mengelit puluhan orang di bawah kamu. Terus leaderku ini gak tahu bisa mau jadi apa. Why bother aku nge-follow orang ini? Kalau dari aku, mungkin kalau ditanya, apa sih mimpimu nanti ke depannya gitu ya. Mungkin bisa dibilang, sebenarnya sama sih kayak orang-orang kayak, I just want finish line, maksudnya benar-benar garis terakhir itu dengan baik. Jadi kalau misalnya aku as a leader, aku bisa jadi leader yang baik dan memberikan ilmu-ilmu yang baik buat mereka. Tapi aku tahu ada hal-hal tertentu yang mungkin aku nggak bisa menjijikan ke mereka. Karena balik lagi kita tuh nggak pernah tahu
ke depan tuh kayak apa sih? Kalau dia tuh berputar terus gitu ya, kita di atas, kadang kita di bawah, kadang perusahaan kita rame, kadang sepi gitu. Overtee juga sama gitu. Jadi aku cuma bisa bilang sama mereka kayak sama-sama anak overtee, bear with me, jalan sama aku. Aku janji aku ngelakuin yang terbaik. Aku akan janji untuk growing this brand in a good way gitu. Tapi kalau nanti kita udah usaha mati-matian ternyata memang gak bisa jalan, ya berarti it's time to let go dan kita akan berusaha cari yang lain. Jadi mungkin lebih ke arah menjalani step by step, hari demi hari, dan mensyukuri apa yang hari ini dapat. Kalau ada cobaan, ya oke, kita apa ya, jalani, diterima, dan mencari apa yang lebih baik lagi untuk depannya gitu sih. Oke, last word nih, Fong. Ya. Chin Fong tuh pengen ngomong apa sih sama dunia gitu? Sama dunia ya. Sama dunia ini unik sih, Ci. Kayak selalu aku mikir bahwa sometimes kalau kita lagi berpikir kayak, wih kita nih pinter ya. But sometimes bisa dibilang kita tuh kayak, kita tuh gak ada apa-apanya gitu. Kayak kita tuh nothing sebenarnya. Kayak apa yang kita pakai hari ini, kepintaran yang kita punya, itu semuanya bisa diambil. Bisa hilang dalam sekejap gitu. Jadi syukuri apa yang kita punya sekarang gitu. Terus jalani hari demi hari itu gak perlu terlalu complicated. Karena kesusahan hari ini akan jadi kesusahan hari ini, kesusahan hari esok akan jadi kesusahan hari esok gitu. Jadi aku berusaha untuk menjalani hari demi hari dengan melihat apa yang ada di depan, bukan yang jauh banget gitu, jauh banget gitu, enggak gitu. Karena kadang-kadang kita punya plan bisa bagus banget, tapi bisa juga gagal. Gitu. Jadi ya berusaha untuk melakukan yang terbaik hari demi hari, terus berusaha menjadi orang lebih baik. Karena aku tahu aku masih jauh dari kata baik, Ci, dan aku rasa susah ya untuk jadi benar-benar sempurna gitu, menjadi orang baik gitu. Dan gak usah peduli omongan orang. Itu juga penting sih, Ci. Karena sometimes kalau kita menerima semua omongan orang, kita gak bisa jadi lama-lama gila gitu. Jadi berusaha untuk mendefine kayak mendefinisikan hidup kita tuh sesuai dengan diri kita aja gitu. Hari ini aku baik kok, aku cukup oke kok, aku pinter kok gitu. Jadi kita masukkan kata-kata yang baik aja ke hidup kita supaya kita bisa jadi orang lebih baik. Wow, it's very positive ya. Ya harus. Karena dunia ini kejam. Iya. Kalau kita nggak melawan itu dengan kata-kata yang baik dan mindset yang baik, mati sih, Ci. Gak kuat. Entah kitanya gak kuat atau kita terinfluence yang jelek-jelek juga. Gitu. Very nice. Yeah. Oke, thank you so much Chin Fong untuk waktunya. Teman-teman leave comment mau tanya apa sama Chin Fong. Kalau questionnya sangat menarik, next kita undang Chin Fong lagi ya. Thank you. Define the odds.